3 sudah. Loh, aku sengaja record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Laras. Ayo kita mulai presentasi hari ini. Ya, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kuesioner yang kami sudah buat minggu kemarin. Perkenalkan, nama saya Nida Al-Hagib Nohan dari kelas 12 MIA 7 absen 28, dilanjutkan dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Kaisa Zalfa Marcelia, absen 21 dari 12. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika, absen 13-12 MIA 7. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurita, absen 37 dari 12 MIA 7. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zakia Furaida, absen 38, kelas 12 MIA 7. Selanjutnya. Laras. Langsung presentasi, Tah. Perkenalkan, nama saya Desti Bintang Larasati dari kelas 12 MIA 7 absen 12. Ya, langsung dilanjutkan dengan Laras untuk presentasi. Laras. Oke, sebentar. Dengar tak? Produk saya yaitu wedang jahe. Belum keluar presentasi ini. Dengar tak? Halo. Halo. Dengar tak? Dengar. Dengar Laras, tapi Presentasinya keluar. belum muncul. Nah, baru muncul. Udah. Hah? Keluar. Dilanjutkan dengan Kaisa. Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT clay trinket dish. Oke. Pertama, apa itu clay trinket dish? Clay trinket dish merupakan kerajinan tangan dari clay atau tanah liat. Nah, clay ini cukup populer karena proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan, keuletan, kerajinan, dan kesabaran. Memiliki bentuk dan warna-warna yang unik, memiliki dua nilai fungsi, yaitu fungsi estetika dan fungsi sebagai fungsional atau sebagai tempat penyimpanan peletakan aksesoris, kalung, gelang, atau cincin. Ini adalah contoh gambar dari produk clay trinket dish itu sendiri. Bisa digunakan sebagai tempat perhiasan atau bisa digunakan sebagai hanya hiasan saja. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Produk ini menurut saya memiliki kekuatan yang bagus sebab produk ini memiliki kualitas yang cukup bagus, tinggi, serta memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Selain itu, barang ini juga banyak diminati oleh manusia-manusia estetik atau manusia-manusia yang suka estetik. Terlebih para remaja
pada saat ini. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Pertama adalah pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang ada banyak proses yang harus dilalui dalam pembuatan clay trinket dish ini. Yang kedua adalah produk tidak tahan jika terkena air karena produk ini tidak dikeringkan dengan benar-benar kering pakai alat, cuma dikeringkan di suhu ruang aja. Jadi produk ini tuh nggak terlalu tahan sama air. Yang ketiga adalah harga bahan baku yang tidak menentu. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang produk ini di pasaran ini menurut saya lumayan luas karena produk ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama para kolektor aksesoris. Tetapi clay ini berbeda dengan produk berbahan dasar clay lainnya. Kebanyakan clay atau tanah liat produknya itu kayak apa sih namanya, cobek, terus ada kendi kayak gitu-gitu. Nah, clay trinket dish ini itu modifikasi dari barang-barang tersebut dan dibuat lebih modern. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Terdapat beberapa ancaman yang bisa timbul dalam usaha clay trinket dish ini. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua adalah proses produk serupa yang memiliki kualitas lebih baik serta harganya yang lebih murah. Yang ketiga adalah ada sebagian orang yang masih belum tahu dan merasa asing dengan produk ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan tas berbahan dasar rotan. Di sini saya menganalisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Ada dua kekuatan, yaitu satu, bahan yang mudah dicari di Indonesia, yang kedua, bentuk yang estetik dan sedang banyak diminati remaja terutama perempuan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahannya ada dua juga, yaitu masih banyak yang tidak tahu apa itu kerajinan dari rotan. Dan yang kedua adalah masih banyak yang menganggap kerajinan rotan itu barang yang feminim dan hanya bisa dipakai oleh perempuan. Lalu yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang ini juga terdapat dua. Yang pertama adalah di Indonesia, kerajinan rotan masih tidak banyak dan tergolong langka. Yang kedua, bisa di-custom sesuai dengan customer. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman ini ada dua, yaitu yang pertama, kurangnya peminat, terutama di kalangan dewasa, yaitu laki-laki. Yang kedua, pesaing sedikit membuat kerajinan rotan banyak yang tidak mengetahuinya. Lalu kesimpulan dari hasil kuesioner yang saya buat, yaitu menurut saya produk yang saya kembangkan layak untuk diangkat sebagai produk kelompok karena dilihat dari banyaknya kalangan muda yang menginginkan produk ini karena keestetikan bentuk dan warnanya, dan sangat memungkinkan produk ini dapat laku keras di pasaran. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan presentasi oleh Kartika. Oke, baik. Terima kasih, Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT tentang produk kerajinan saya, yaitu herbs decoring. Produk kerajinan herbs decoring merupakan sebuah kerajinan yang berbentuk bulat ring yang digabungkan dengan beberapa kerajinan yang digabungkan dengan beberapa hiasan bunga kering ataupun yang lainnya sebagai daya tarik. Analisis SWOT-nya yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki desain yang simpel namun terlihat mewah, kerapian produk terjamin, proses pembuatan cepat,
harga produk terjangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, bahan baku dibeli secara online, terkadang bahan baku yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi. Produk mudah rusak. Yang ketiga, opportunity. Pertama, di daerah sekitar belum ada produk serupa. Yang kedua, karena produk masih jarang ditemui, dapat menjadi kesempatan menguasai pasar. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Pembuatan produk mudah sehingga mudah untuk ditiru. Menurut saya, produk saya ini dapat dikembangkan, dapat diangkat sebagai produk kelompok karena produk ini belum terdapat di daerah sekitar dan juga harga produk terjangkau. Dan peminatnya pun dari hasil kuesioner yang saya buat kemarin, rata-rata usia remaja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan produk saya. Bukit merupakan kumpulan dari beberapa jenis benda yang disusun seperti rangkaian bunga dalam bentuk yang kreatif dan menarik. Banyak masyarakat membeli buket untuk digunakan sebagai hadiah ulang tahun, acara wisuda, atau acara besar lainnya. Adapun buket yang rencananya saya buat terdiri dari bahan-bahan yang mudah dicari seperti kain flanel, kain sponbon, kawat bunga, dan lain sebagainya. Lalu untuk isinya dan bentuknya sendiri bisa menyesuaikan. Ada isinya uang dan makanan, dan ada juga yang hanya berbentuk bunga dari kain flanel. Berikut adalah contoh produknya. Kemudian analisis SWOT. Kekuatannya yaitu yang pertama tahan lama. Yang kedua yaitu memiliki jenis dan bentuk yang bervariasi sehingga tidak monoton. Yang ketiga bahan baku mudah diperoleh. Yang keempat harga terjangkau dibanding pesaing lainnya. Yang kelima yaitu konsumen dapat merequest model atau item apa yang diinginkan. Kelemahannya yaitu kita belum cukup pengalaman untuk membuat usaha ini. Yang kedua yaitu modalnya terbatas, dan yang ketiga yaitu jika orderan banyak, maka cukup memakan waktu lama dalam proses pembuatannya karena minimnya tenaga kerja. Kemudian peluang, banyak dibutuhkan saat musim wisuda, acara pernikahan, atau acara lainnya. Masih belum banyak pesaing di daerah Lamongan, dan pemesanan dapat dilakukan langsung di lokasi ataupun tidak langsung melalui media sosial. Ancamannya yaitu persaingan yang semakin ketat di pasaran, variasi atau bentuk produk dapat ditiru pesaing, dan pesaing lain dapat menjual dengan harga yang lebih murah. Kesimpulannya yaitu, menurut saya buket ini cocok dijadikan sebagai produk usaha kelompok kita karena banyak digunakan masyarakat sebagai hadiah ulang tahun, acara wisuda, atau acara besar lainnya. Dan juga modal yang dikeluarkan tak terlalu besar, namun bisa meraup keuntungan yang cukup banyak sehingga usaha ini cukup menjanjikan. Sekian dari saya. Selanjutnya, Zakia. Selanjutnya saya yang akan presentasi. Jadi usaha yang saya Jadi usaha yang saya canangkan adalah usaha gantungan kunci. Apa itu gantungan kunci? Yaitu gantungan kunci adalah gantungan kecil yang digunakan untuk mengaitkan suatu benda kecil dengan lubang kunci. Gantungan kunci biasanya terbuat dari logam plastik atau bahan karet. Sebuah gantungan kunci juga dapat dihubungkan dengan beberapa gantungan kunci lainnya. Lalu SWOT-nya adalah strength yaitu kelebihan, 1 bahan baku mudah didapatkan, 2 peralatan industri untuk memulai usaha memadai, 3 harga produk murah, 4 memiliki keindahan untuk keestetikan barang. Lalu weakness yaitu kekurangan, 1 produk mudah untuk ditiru, 2 banyak yang sudah menjual produk ini. Lalu yang ketiga opportunity atau peluang, 1 inovasi produk dapat ditingkatkan karena bahan baku yang mudah didapat. 2. Pemasaran dapat diperluas sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen. 3. Kapasitas produk dapat diperbanyak jika konsumen meningkat. 4. Pemberian merek dapat menambah daya tarik pembeli. 5. Teknologi untuk pemasaran dapat menunjang peluang usaha. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. 1. Jika bahan baku telat, maka proses produksi juga akan ikut telat. 2. Produk mudah untuk ditiru.
Namun jika inovasi memiliki kesamaan dengan pesaing, maka konsumen juga akan mudah bosan. Lalu kesimpulannya adalah mengapa harus kandungan kunci yang dijadikan produk kelompok, yaitu karena bahan-bahannya mudah didapatkan dan banyak peminatnya. Namun di sisi lain membutuhkan modal yang cukup banyak dan marketing yang baik karena jumlah pesaing yang tidak sedikit. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjut, Desti. Di sini saya akan mengajukan tentang analisis SWOT dari produk saya, yaitu Desti, wedang jahe ramah lingkungan. presentasinya Ada- belum keluar. Halo, Udah belum? belum. Udahkah? Belum. Nah, udah. Baru keluar. Di sini saya akan membacakan analisis SWOT dari produk saya, yaitu wedang jahe ramah lingkungan. Mengapa disebut wedang jahe ramah lingkungan? Karena bahan pembuatannya dan bahan pengemasnya juga sangat ramah dengan lingkungan. Adapun analisis SWOT yang akan saya sebutkan yaitu strengths, produk lebih alami dan kemasan lebih ramah lingkungan. Produk lebih alami yang dimaksud adalah di sini saya menggunakan bahan-bahan alami, yaitu jahe yang dikeringkan dan gula rendah lemak. Kemasan lebih ramah lingkungan, yaitu di sini menggunakan gelas seduh yang terbuat dari kertas. Ada weakness, sebagian masyarakat tidak melirik ke arah minuman tradisional, karena sekarang kebanyakan jika ada mengalami gejala-gejala ringan, mereka langsung menggunakan obat tanpa menggunakan bahan-bahan alami seperti jamu-jamuan atau wedang jahe. Opportunities. Di masa pandemi tentunya wedang jahe akan sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh mereka, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa work from home pun jadi tetap bisa mengonsumsinya sambil melakukan perjalanan. Threats, adanya persaingan dari produk-produk penambah stamina yang lain tetapi berbahan kimia, seperti produk yang dikeluarkan dari pabrik. Alasan mengapa saya mengajukan produk ini untuk dijadikan produk kelompok, yaitu dengan memanfaatkan adanya kondisi pandemi ini, masyarakat akan sering mencari bahan-bahan untuk daya tahan tubuh mereka, termasuk wedang jahe sekalipun. Sekian dari saya. Ya, Ini terima langsung kasih buat Desti. Sekarang waktunya voting. Voting. Terus dikasih alasan ya, lah kok ngevoting A atau B. oke. Ya, oke, Dari mulai dari Tika. aku. Oke, menurut pendapatku, aku memilih produk Sela, Kaisa. Soalnya kenapa? Soalnya di sini belum ada, belum ditemui, itu mungkin bisa jadi target pasar, mungkin bisa jadi itu bakal booming di sini. Terus habis itu harganya juga terjangkau dan
buat anak-anak remaja seperti kalangan kita, itu mungkin suatu hal yang menarik. Nah, sekian. Lanjut, Nida. Aku sependapat sama Kartika. Aku juga milih produknya Sela. Alasanku pribadi itu ya, kalau misalnya di Indonesia tuh kayak masih jarang kan, kayak produk estetik itu kayak clay dibentuk, dibuat macam-macam. Jadi tuh kayak anak kecil pun itu kayak tertarik, apalagi kayak orang remaja itu pasti tertarik itu. Cocok untuk semua kalangan usia lah. Multifungsi juga. Ya. Oke, lanjut Zaro. Aku memilih produk Tika. Karena Alasannya? Produknya kan lucu, jadi bisa digunakan sebagai hadiah untuk romantis gitu. Oke, lanjut. Wes, kono tak itu. Ya, nggak banyak-banyak, ayo sholat. Lanjut. Laras. Oh, Laras, oke. Kalau saya milih produknya Zara. Kenapa Buket? Soalnya kan kita juga udah kelas akhir, bentar lagi lulus. Pasti kan banyak yang ngasih hadiah-hadiah gitu. Kalau kebanyakan pasti kan sungkan pesen buket-buket di luar ya. Nah, sedangkan kalau ada teman dekat kan jadi lebih enak, bisa ngurangin modalnya gimana juga, bisa mungkin bantu promosiin ke teman-teman dekatnya si pembeli gitu kan, jadi luas masyarakatnya. Oke, ya, masuk akal. Lanjut Ida. Kalau aku produknya Tika. Soalnya kayak pembuatannya ya lumayan gak susah-susah, kayak gak butuh waktu lama. Terus bahan-bahannya juga kan gampang didapat gitu. Terus jarang juga. Ya. Oke, lanjut aku ya. Ki boleh milih produknya sendiri kan? Boleh. Oke, aku milih either punya Etika atau punya aku. Soalnya nih misal punya Etika, iku ya jarang, kayak belum pernah lihat yang kayak gitu. Terus juga bagus nih buat hadiah gitu bagus. Terus kenapa milih produkku ya karena menurutku kayak ya soalnya belum ada di sini. Kayaknya mau kayak buat kali aja kan booming gitu kan. Ya. Uangnya lumayan. Gimana teman-teman? Seri. Gimana nih? Harus milih salah si Jai. Apa? Aku. Produknya Sela. Tapi milih apa salah si Jai? Ya. Tapi nek produkku iku pertama iku ya pembuatan itu terus bahannya kan belinya pasti nak Shopee, terus kayak nggak tentu ngono loh, maksudnya nggak bisa pas hari ini. Apa Itu cuaca ya, maksudnya kayak nek sekarang kan musim hujan, kok takut tendang pas tepat kita produk gini gitu. loh, nek produkku iku nggak dibuat di keringno nek bawa matahari no nggak harus nak luar, jadi nak dalam pun iso. Soalnya nek bawa matahari juga retak yo, gampang retak. Ya kayak tapi kan habis dikeringin itu kan dicat, tapi dicat dilapisin lagi sing buat tahan air itu bisa. Tapi ya gitu agak lama gitu. Jadi gimana? Jadi gimana teman-teman? Gimana Gimana teman-teman?
produknya siapa ya? Dereng. Terus, Sing paling banyak di vote. sama. Ya udah, Tika. Kah? Terus, Gak oleh ngono. Sapa? tapi kayak sing produk itu kan itu sih kayak maksudnya nek semua orang itu gampang loh buat deh. Kayak Ros. Ros, fix Ros. ya, Ada produknya salah. ya. Ya. Kamceg ya. Oke, berarti produkku kan, produk Ya. Iya. kue trinket dish aku mau. Terus langkah selanjutnya adalah kita menentukan apa? Also, Apa? also ta. Enggak kan? Maksudnya kita enggak ya lama mek nentuin produk. Kan ono sing bagian Aja. sketch sing barang itu loh, bentuke kita jualan bentuk ekor apa, terus apa sih namanya pasare, ya nggak sih? Apa Oh, itu? iya. 6M, bahas 6M. Nah, 6M kan mainnya kan kita kelompok kita kan. Manie engkau kita hitungnya iku dari iku ae bahan-bahan modalnya kok kita ambil iku ae bahan-bahan sing wis kene beli. Jadi Ya. kayak coba sekarang kene cari harga-harga kayak tanah liat. Tanah liat itu biasanya belinya per Sudah ada. Aku kan nak proposalku ono sih. Iya, Tapi proposal. Pastinya ada. cuma perkiraan kan. Ada wesan. Nih masalah Nah, 6M aja. pakai itu kan. Mm. Sekarang strategi pemasaran sing angkate kene gimana strategi pemasarannya kelompok kita itu gimana kayak kita buat label untuk menamai produk kita Boleh. Kayak merek gitu kan. buat daya tarik membeli Boleh sih. kita akun sosial media khusus buat produk jadi nek setiap ono pembelian gitu masuknya ke akun sosial media kayak buat IG buat Facebook khusus produk pribadi gitu Ya boleh. sekalian buat all shop kayak Shopee, Lazada, Tokped. Oh ya, terus sing menurut kuesioner sing udah tak buat, itu kebanyakan milih ke Shopee. Jadi kayak kita bakal buka toko nak Shopee gitu. Kayak rata-rata pakai Tak lihat no sih ya hasil kuesioner. Bentar ya teman-teman. Nah, ini dia masih muter. Pertama pasare kita pasarin nak arek-arek sing umure antara 16 sampai 17 tahun. 15 tahun. seusia kita. Remaja lah, Ya. 15 sampai 17 tahunan. Terus kebanyakan sing suka itu cewek. Tapi sebenarnya tahu kita nggak inovasi lagi ben sing cowok juga suka kayak kene kayak kan nek cowok kan dominan warna hitam terus bentuknya juga kayak bentuk hati gitu kayak kita pakai buat sing bentuk lain kayak apa ya pasti sing lebih maco lebih laki gitu kan lebih dominan warna ke cowok ya hitam. Ya sih, itu bisa. Astagfirullahaladzim. Terus ini dari gambar ini sing tertarik itu oh enggak. Ini banyak yang tertarik.
sekitar 66,2% yang tertarik. Nah, ini alasannya. Terus tema yang dipilih tuh kebanyakan tuh yang vintage atau yang simple. Jadi kayak sih nggak terlalu suka sama colorful. Tapi nek misal kini nanti buat toko di available iku ae, apa sih namanya, request request pembeli. ya gitu kan. Kan Terus kita juga bisa buat kayak model-model. apa? Kayak kita juga bisa buat model. Kan itu kan bisa buat untuk semua kalangan kan. Semua kalangan usia. Anak kecil juga bisa kan. Siapa tahu kita juga bisa model kayak hewan-hewan, flora, fauna. Ya, heeh. Terus buat pattern itu ya bisa di request, tapi kebanyakan itu lebih memilih bunga. Terus ukurannya itu jadi kita buat T yang sedang. Soalnya kebanyakan milih yang sedang. Terus lanjut. Apa ya? E-commerce. Nah, ini e-commerce itu kebanyakan Shopee. Ada Tokped, ada, tapi masih sedikit. Jadi kita pakai yang Shopee. Terus yang buat apa sih namanya, kayak bentuk-bentuknya itu kita buat di Zoom selanjutnya. Kita udah sampai sini. Ya, oke. Sekian dari kalau ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot sih. Aja mutu sih. Gak bisa di screenshot. Hahaha. Oh, bisa. Oke. Sudah? Udah. Goodbye. Terima kasih. Ini kok recordingnya. Ya udah.